room ini nanti ya. Oke, Cel. Siap, Mister. Oke, Cel. Oke, Cel. Gitu, Siap. Cel. Makasih, Cel. Oke. Oke, ada lagi Kak Via. Nggak ada. Ini sekarang Anda Oke, sekarang. sebentar, bentar, Mister. Ada satu lagi yang menarik, Mister. Tunggu Ini kalau sebentar. lihat di halaman Hey, awal, hey, Mister. hey. Ya, Hey, stop. kenapa, Mister? Tunggu. Tunggu. Jangan langsung aku Ya, ya, ya. berat begitu, jangan. Itu memposisikan dulu karena itu akan ditayangkan sampai ke ini, ke Siap, siap. dunia lain. Nah, sekarang apa yang Anda temukan, Bang Ai, menurut Anda? Silakan. Oke, siap. Jadi ini tadi ada yang menarik, Mister, yang terkait tadi teriakan di tanggal 29 Agustus 2025 pukul 01.08. Ini adalah CCTV, sumbernya adalah CCTV samping toko korban, yaitu CCTV bengkel ya, Mister ya. Cuman di awal-awal dokumen ini disebutkan bahwa CCTV yang diambil dari bengkel itu time frame-nya itu mulai tanggal 29 Agustus pukul 10 sampai 31 Agustus pukul 10 juga kalau nggak salah. Sebentar, saya cek catatan saya dulu misalnya. Pelan, pelan Oke, tapi saya ulang ya. oke. Jadi CCTV bengkel itu diambil pada tanggal 2 September, meminta video dari tanggal 29 Agustus pukul 10.00 sampai 31 Agustus pukul 08.00. Nah, Oke. ini menarik, Mister. Dapat kan? Sementara teriakan teriakan itu ada di frame tanggal 29 Agustus pukul 01 dini hari. Oke. Yang menariknya di mana kok aku masih di sini? Ini menariknya adalah bahwa sebenarnya CCTV yang diambil dari bengkel itu harusnya jam 10 pagi, Mister. Mm-mm. 29 Agustus jam 10 pagi. Mulainya ya, start pointnya nih yang diambil sama polisi. Tapi di sini ada CCTV jam 1 pagi, Mister. Jam 1 pagi berarti dini hari ya? Dini hari, Mister. 29 Agustus jam 1 pagi. Itu ada teriakan itu, Mister. Hmm. Sementara yang diambil polisi, menurut catatan di atas tadi, di BA atas, itu diambilnya adalah di apa mulai jam 10. Itu tertulis A atau atau B? Waduh, kalau mbak jadinya kambing guling, Mister. Enggak tertulis, tertulis yang tertulis di situ. Mister. Nah, kok dua kali? Oh, oh sih. Oh, Ya artinya beda ya. Mancing nih. ya ya ya. Oke. Nah itu Jadi Mister. jadi ada ada yang lewat gitu ya. Iya. Oke. Jadi nggak sesuai dengan apa ya berita acara ya kira-kira Mister ya. Jadi kalau berita acaranya kan yang diambil mulai pukul 10. Kok tiba-tiba ada yang pukul 1 gitu. Oke. Selanjutnya di halaman 231, silakan Anda baca. 31, sorry. Ya, silakan Anda baca di situ. Inilah yang teman-teman semua, inilah yang diikuti oleh hakim ya teman-teman ya. Jadi kalau yang diikuti hakim itu cerita, cerita dan cerita. 231 itu kan ada pukul-pukul-pukul tadi kan, ada 04 Hmm, di bawahnya, dibacakan dulu. oke. Bahwa telah diperlihatkan video penemuan barang bukti Palu tanggal 21 Mei 2026. Oke, Bahwa artinya dia menceritakan bahwa ditemukan bukti Palu gitu ya. ya, Oke, lanjut. ini Lanjut di bawahnya. CCTV itu berikutnya ya, bahwa saksi bisa menyimpulkan pergerakan dalam CCTV tersebut terlihat sedang membawa jenazah Budi Awaludin berdasarkan Nah, dari informasi saksi Priyo. nah di sinilah yang ikut. Sementara ahlinya saja tidak
Tapi ini sudah dipercayai terlebih dahulu. Coba ulangi dengan bahasa yang pelan, bahasa Indonesia yang baku dan yang benar. Silakan. Oke, saya baca ulang mister ya. Bahwa saksi bisa menyimpulkan pergerakan dalam CCTV tersebut terlihat sedang membawa jenazah Budi Awaludin berdasarkan dari informasi saksi Priyo Budi Bagustiawan. Stop. Ya, Nah, kita padukan dengan hasil daripada CCTV ahli digital forensik. Apa yang disampaikan oleh ahli? Kalau di sini jenazah, ahli bilang apa? Terus yang mana yang disimpulkan oleh hakim? Ngono loh. Itu yang menyimpulkan siapa ahli Bang Ai? lalu ya, Nih, saya kasih dari digital forensik ya. Oke. Bang Ai bilang aja oke. oke mister. Nah, oke. Kemudian dari digital forensik Anda silahkan me 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 me, me. melihat di halaman 15 atau 15 atau 16, baca keterangannya di situ. Sebentar mister, harus buka dulu nih. Ini saya kasih, ya benar ya. Tadi kan di situ ada kesimpulan mayat Budi tadi. Dan sekarang tolong dibuka di halaman 17. Wes, langsung tak kasih halaman 17. Halaman Jangan 17 dokumen ya mister ya. dokumen. Jangan sampai bunyi mosnya ya. Sambil guyon ya, bolo ya. Oke, halaman 17. Nah, kalau Di yang frame tadi, 418. stop dulu toh, stop dulu Iya, iya, toh. mister. Kalau yang tadi dikatakan bahwa memasukkan jenazah Budi gitu kan. Betul. Nah sekarang halaman 17 frame pertama itu ada namanya frame 4118. Oke. Di frame 4118 dengan timestamp 2025-08.30 pukul 02 menit 46 detik 02. Terlihat momen rekaman video CCTV yang mengarah ke depan teras sebuah rumah atau tempat. Terlihat seseorang membawa suatu benda dengan ukuran cukup besar dan memasukkan ke dalam mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan. Pencahayaan terlihat sangat redup. Oke, oke. Ini nanti teman-teman. Ini nanti asik ini teman-teman. Wah, ada Pak Hakim nonton nggak, Bang Don? Ada Mister kosong. Jangan sampai nonton. Kalau ada tolong kasih tahu, bilang nggak usah nonton Pak Hakim gitu ya. Oke, oke. Selanjutnya di frame yang 4465 diulangi lagi di situ. Ya silakan. Pada frame 4465 dengan timestamp 2025-08.30 pukul 02 menit 46 detik 19 terlihat momen rekaman video CCTV yang mengarah ke teras depan sebuah rumah atau tempat. Terlihat seseorang membawa suatu benda dengan ukuran cukup besar dan memasukkan ke dalam mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan. Nah, sekarang Pencahayaan terlihat sangat redup. oke, sekarang kita ke yang tadi. Ini masalah teman-teman, ini masalah. Jadi ketika sesuatu yang tidak pasti dari alat bukti, kemudian masih katanya yang kedok menyong itu,
Ya, teh acan jadinya kan, ya enggak? Bukti lebih redup. Ya, terus Hmm. 231 tadi dikatakan, siapa yang bilang itu bahwa yang nomor 2? Bahwa bahwa saksi bisa menyimpulkan pergerakan dalam CCTV. Yang mana? Ini betul, betul. Ya betul, betul. Oke, saya ulang lagi. Bahwa saksi bisa menyimpulkan pergerakan dalam CCTV tersebut terlihat sedang membawa jenazah Budi Awaludin berdasarkan dari informasi saksi Priyo. Di sidang lalu, kami melakukan analisis. Menurut cerita saksi Priyo, jenazah dibungkus dengan terpal, lalu diikat dan diangkat dengan menggunakan bambu. Dan akhirnya kami meyakini informasi saksi Priyo sesuai dengan apa yang terlihat di CCTV tersebut. Greng, greng, greng. Apakah ini yang dikatakan berdasarkan fakta atau berdasarkan cerita? Saya ingin dari ini jel 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 jel. Silakan jel. Ini berdasarkan cerita atau berdasarkan fakta jel? Ya, faktanya berdasarkan cerita, Mister. Faktanya itu yang dari digital forensik, kok malah cerita ini itu. Lah emang iya kan cerita dari Prio. Sekarang Nah, digital forensik kan bilangnya benda. Tapi kan para penyidik meyakini bahwa itu jenazah berdasarkan cerita Prio. Itu fakta loh, Mister. Faktanya jel. kan memang demikian. Apa saya salah, Mister? Soalnya saya masih terpaku sama 0108 itu, tanggal 29 yang ada ahnya itu, Mister. Eh, aku tuh sudah lama nggak pernah dengar malah kamu bicara terus. Ya, soalnya saya masih mikir-mikir gini, kira-kira itu suara siapa ya? Soalnya kan Budi belum datang, Mister. Jadi itu saya berpikir lagi masih mikirin itu, Mister. Itu pas lagi, Mister, malam Jumat, Mister, tuh. Malam Jumat, bener. Ya kan? Izin Mister Itu. J. Jadi Ya, yang ya. dianalisa itu CCTV apa keterangan Prio yang dianalisa itu Mister J? Lo justru ini Mile. Jadi gini, Anda harus tahu apa yang saya omongkan ini adalah apa yang ada di dalam benaknya Pak Hakim. Pak Hakim dalam pertimbangannya itu meyakinkan betul berdasarkan cerita. Nah, saya cari itu ceritanya tuh dari mana. Ternyata ujung-ujungnya tuh ke Priok gitu loh, bukan ke alat bukti, bukan. Alat bukti digital forensik maksudnya. Ngerti tak ngomongin ngono ngerti gak? Ya, Mister. Nah, ngono loh Mil. Ya Mil. Jadi kita ini dari mana asalnya? Nah, muncullah jam-jam ini. Jam-jam ini sedang ngapain? Ternyata sedang nelpon. Sedang nelpon menunjukkan sofa. Terus dia ada di mobil sedang nyetir. Lah terus yang bener sing tinggi. Ngono loh maksudku. Le. Siap Mister J. Tapi ya gak apa-apa sih Le, cuman aku hanya mau kasih tahu kira-kira cerita yang mana yang sudah dirangkai dan dipercayai sebagai bahan pertimbangan. Oke Jel, apalagi Jel? Ya, sementara itu aja yang saya bisa simpulkan, Mister. Mosok saya harus nyanyi. Nyenggon tawang ono Batman. Kan nggak mungkin, Mister. Jadi saya cuma bikin sampai situ aja dulu, Mister. Masih mumet dah saya iki. Ini teman-teman, ini kita tidak ke posisi yang lain ya. Ini baru cerita di versi itu ya, versi CCTV yang itu. Nah, nanti ada versi lain. Nanti ada episode terkait dengan
Celebrate tadi sudah disampaikan sama eh, apa tadi Bang Ai, komunikasi dengan siapa tadi? Ririn dan Budi. Sudah mengatakan Ririn dan Budi. Artinya apa? Ada dasar itu. Ada dasar itu, Jel. Gitu. Oke. Mantap ini, Mister. Ini loh cara menganalisa bukti elektronik. Minimal oh ngono to carane dipadake CCTV kene dipadukan dengan CCTV kene ketemu pora jame ngono loh. Oke, sekarang Bang Don, bagaimana Bang Don ini teknis seperti ini Bang Don? Ntar lagi berisik di sini, ntar lanjut dulu, takut ganggu. Ya wis nek ngono. Ari wae. Ya wis Ri. Ini disapa dulu Ri, ada Prof Emran Ri. Terima kasih Mr. Ji. Selamat malam Mr. Ji, Prof. Emran, Bang Don, Kavia, Bang Mile, Abah, Bang Agus, Bang Ai. Teman-teman di bawah semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Ari. Kemana ini? Lanjut nih Bang Mile. Kalau saya nggak ada yang percaya, kalau saya pribadi Mr. Ji, dengan aturan apa yang dibacakan oleh hakim kan intinya kan kembali ke keyakinan cerita Prio ya kan. Karena menurut saya cerita Prio itu kalau yang sudah kesini-sini ya udah bohong semua. Saya justru malah lebih apa namanya, lebih senangnya itu karena di situ ada barang bukti, ternyata handphone Evans juga ada ya, handphone Evan. Justru malah lebih akurat sih seharusnya itu, karena kan Evan ada komunikasi dengan handphonenya Budi ya kan. Dia balas story WA-nya Budi ya kan. Seharusnya lebih detail lagi sih sebetulnya bisa itu. Nah, apalagi ada ekstraksi dari yang tadi dibacakan Bang Ai, ada komunikasi antara Budi dan Ririn ya kan. Berarti kan memang dasarnya kan ada yang 663 itu nomornya itu Mr. Z. Itu dulu Mr. Z. Baik. Mas Agus, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Agus. Baik nih, Mr. Ji, ini saya mau nanya ke Bang Ai nih, Bang Ai. Oke, langsung ya. Bang Ai dilayani ya Bang Ai. Saya mau bikin kopi. Siap, Mister. Siap. Bang Ai, kebetulan saya sampai nyempatin ke Indramayu nih Bang Ai. Saya lewat ke Pauman situ, ternyata tadi itu ujungnya yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya ujungnya Yakulcim itu Bang Ai. Jadi posisi rumah dan itu tuh ada di tengah-tengah antara Karangturi sama Kulcim. Dan itu kurang lebih 1 kilo kurang lah, 1 kilometer kurang itu. Dan kalau siang itu padat Bang, kalau malam itu memang sepi di situ. Jadi itu lokasinya di situ antara Karangturi tadi yang bolak-balik itu karena deket Bang Ai. Ke Karangturi bisa putar balik, ke Kulcim juga bisa putar balik, di situ deket gitu. Kemudian ini yang saya tanyakan Bang Ai. Apakah tipe dan jarak CCTV itu sangat berpengaruh nggak kepada kualitas gambar? Apalagi di sini ada perbedaan waktu CCTV, sehingga mana nih yang bisa meyakinkan hakim, yang mana yang bisa diambil hakim kan gitu. Karena di sini ada tadi waktu juga berbeda, kemudian tadi tipe jarak juga hasilnya beda, yang lebih jauh seperti apa? Seperti saya pernah lihat di CCTV yang pernah ditampilkan di sini juga, itu kan ada yang pergerakan yang mencuci kaca mobil tuh ya. Di situ kan ada orang lain yang bergerak. Nah itu kok yang lainnya sih tidak dibahas gitu, Bang Ai. Seperti itu barangkali Bang Ai. Terima kasih. Iya. Terkait kualitas ya, itu kan sangat tergantung brand dan model ya.
Tiap-tiap brand kan Betul, pasti Bang. punya yang low end, ada yang middle, ada yang high end biasanya gitu kan. Di dalam satu brand pun ya, gitu ya. Biasanya dia akan Iya, iya. membagi pasar. Untuk yang murah-murah ya, yang low end. Yang medium ya, untuk yang kalangan menengah. Yang high end ya, untuk yang punya uang lebih lah untuk belanja. Nah, berarti juga biasanya harga mempengaruhi teknologinya gitu. Misalkan paling biasanya yang dicari pertama itu sensor, sensor gambarnya. Makin Iya, iya. bagus sensor gambarnya itu makin sensitif terhadap cahaya. Jadi misalkan untuk cahaya rendah itu masih lebih terang. Makanya itu bisa dibandingkan tuh. Misalkan CCTV di bengkel versus yang di toko bangunan. Betul, betul. Rasa-rasanya saya juga belum tahu ya, karena kan nggak pegang itunya juga, tipe-tipenya apa aja nih. Tapi kalau kelihatannya yang bengkel lebih bagus, karena bengkel dengan pencahayaan yang rendah, gambarnya masih kelihatan lebih jelas dibandingkan dengan, sorry, yang di toko bangunan dengan pencahayaan lebih rendah, itu gambarnya tetap lebih bagus daripada yang di bengkel. Ya, jadi kalau kemudian yang ini juga lebih bagus itu, yang punyanya pagar warna putih ya, pernah lihat gak? Iya, betul, betul, Bang Ai. Ya itu kualitasnya juga lumayan oke itu. Ya itu untuk pencahayaan biasanya dia pakai yang apa, non CMOS sih. Biasanya minimal CMOS lah ya. Kalau yang lama-lama itu CCD biasanya. Oh Gitu. iya, iya. Itu dari sisi itu. Nanti bukaan lensa juga berpengaruh. Makin lebar bukaan lensa, makin banyak cahaya yang bisa masuk, makin terang gambarnya. Betul, Bang Ai. Gitu sih Itu kira-kira kalau maksudnya penjelasan terkait betul. kualitas. Ya, Nah, kalau setting waktu berbeda-beda ini ya sangat tergantung dari yang nyeting. Ya kan ada yang mungkin gini, ada kan kalau CCTV, saya nggak tahu nih CCTV di sini apa aja semuanya, tapi kalau lihat yang di bengkel sama di toko bangunan itu modelnya model yang online base, yang dia pakai micro SD, kemudian dia online. Nah, biasanya waktunya tergantung network. oke, Nah, oke. kemungkinan besar yang di bengkel itu bagus tuh ke update dengan network time, ya kan? Jadi Iya, iya, agak betul. agak bagus. Tapi kalau biasanya networknya mati atau gini biasa juga ada implementasi CCTV yang jelek. Dia cuman akan sinkronis waktu ketika mulai start. Jadi mulai dihidupin nih. Iya, Nah iya, dia iya. baru bisa sinkronisasi. Tapi habis itu dia nggak sinkron. Jadi saya gini nih sebenarnya ini device digital saya jelaskan dikit. Komputer kita atau mungkin handphone kita itu karena dia pakai clocking ya, clocking device itu bisa nggak sama dengan standar clocking device yang di ACU internasional. Nah, bisa jadi misalkan kita diemin nih, kita misalkan nyalain HP pertama, dia sinkronisasi waktu dengan eh, operator nih misalkan. Udah, waktunya cocok nih, mungkin beda 0,0 sekian second milisecond gitu bedanya kan. Berjalan waktu tuh terjadi deviasi, bisa terlalu maju, bisa terlalu mundur. Nah, biasanya itu per periode, entah mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali, itu coba cek lagi dengan network. Karena yang di network itu udah Hmm, dikalibrasi. Nah, sistem kita mengkalibrasi. Biasanya begitu. Nah, atau sehari sekali kalau biasanya server-server yang buat transaksi kayak misalkan di bank atau di telco itu mereka setiap hari, tiap malam tuh sinkronisasi waktu server-server mereka. Karena nanti kan ada kebutuhan untuk audit kan. Kalau audit waktunya beda sekian mili, kalau telco itu bisa banyak transaksi karena 1 detik SMS aja zaman dulu bisa jutaan SMS per detik gitu kira-kira. Kalau hari ini kan berarti WA ya, berarti banyak CDR yang kemuncul apa namanya? Bukan CDR istilahnya. EV ya, EV log yang muncul dalam 1 detik itu bisa jutaan gitu loh. Apalagi subscriber kayak Telkomsel gitu kan yang bisa ratus 200 juta gitu. Pasti gede. Nah, itu penjelasannya. Nah, kalau yang CCTV bengkel itu kemungkinan besar dia disetting apa pernah dengar istilahnya daylight saving time. Jadi dia maju 1 jam tuh. oh Dipikir dia gitu. hidup di barat, akhirnya di daylight saving time dinyalain sama orangnya. Makanya maju 1 jam gitu. Nah, Hmm, CCTV yang di mana tadi yang biasnya 5 menit putih tuh. kemungkinan besar itu nyala, habis itu nggak sinkronisasi lagi. Makin lama Oh makin iya, iya. mundur, mundur, mundur mungkin gitu. Iya, betul Bang Ai. Jadi ini makanya saya kok heran sampai ahli digital forensik yang bisa menyampaikan hal ini tidak dihadirkan. Yang akhirnya kan
ini jadi kita bertanya-tanya gitu Bang Ai. Ya, laporan terkait digital forensiknya nggak ada memang. Nggak pernah digital forensik. Yang terakhir kemarin tuh yang disebut digital forensik itu juga bukan digital forensik sebenarnya. Yang CCTV, Oh itu. iya, itu nggak bisa dikategorikan dalam prinsip digital forensik. Oh, Gitu. iya Yang iya. sering saya utarakan di Komale Miserji ini, digital forensik itu memegang banyak prinsip, gitu kan. Prinsip Betul. yang paling pertama itu namanya chain of custody. Ya, chain of custody itu artinya barang yang diambil dari awal itulah yang harus dimasukkan lab. Apa yang terjadi kemarin itu bukan dari barang dari awal, tapi kopian, sebagian kopian yang dibawa ke lab. Oh gitu. Itu nggak Iya boleh. iya. Ya, karena nanti isunya integrity. Itu aja udah nggak apa, integritinya udah pasti diragukan gitu. Betul betul. Ya berarti ini tapi yang dipakai keyakinan hakim yang ini ya Bang. Ya itu tadi karena mungkin pemahaman hakim terhadap apa makna forensik itu kurang kurang gitu. Karena forensik itu tidak hanya digital forensik ya, termasuk forensik yang lain, fisika forensik atau apa namanya kedokteran forensik. Prinsipnya sama, chain of custody itu jadi satu pilar utama dari kegiatan forensik. Apakah itu kedokteran forensik, kimia forensik, fisika forensik maupun juga digital forensik. Tuh. Apakah ini juga artinya ini cacat secara formal ya? Kalau itu kategorinya apa Mister ya? Harusnya udah material ya. Formalnya Ya, nanti biasanya bentuk penyitaan yang kayak izin peradilan dan betul sebagainya betul. itu. Iya. Yang ini udah material. Materialnya cacat juga juga. Iya betul. Ya. Ya, makasih Bang Ai. Iya ya Diskusi sama-sama. mangga dilanjut. Oke, kawan-kawan, ada Abah. Abah, kita sudah bacakan tadi Abah, apa yang bisa Abah petik dari buah-buahan ini Abah. Hmm, buahnya pada ranum ya. Ya, jadi dibacakan apa tetap kan kita pertanyaannya kepada tidak berurutan, ya kan? Kalau disimpulkan itu satu tidak berurutan, kedua ahlinya juga tidak menjelaskan. Jadi terus kita mau mempercayai siapa? Nah, yang justru di sana yang paling banyak menyampaikan itu ahli perbalisan dan Mr. P. Nah, tetap kalau si Abah ya setelah tadi simak dibaca kesesuaiannya tuh tidak matching gitu, tidak nyambung, tidak connect. Karena apa? Yang harus mengkonekkan itu adalah ya para ahli itu, ahli forensiknya, ahli digital, ya digital forensiknya dihadirkan, bukan hanya surat dijelaskan dengan yang lain. Nah, kalau sudah begitu ya kekeh, bukan nggak menerima putusan, urusan putusan ya urusan hakim. Tapi dari hasil pengamatan kita selama persidangan berjalan ya seperti itu. Tapi Pak Hakim ini bisa begitu yakin ya bahwa yang kalau saya ragu, saya akan coba orang dibungkus dengan terpal, kita coba masukin ke mobil yang segitu kecilnya. Nah, ini kan buat sampling ya di luar daripada persidangan, apa mungkin apa enggak gitu. Nah, kalau memang kedua orang itu pelakunya, ya mungkin putusannya udah tepat. Tapi kan
dari awal, termasuk ibunya almarhum kan mengatakan teleponan ada tamu bla 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 bla, kemudian terhenti. Mr. P sampai berubah-ubah keterangannya itu kalau tidak salah sampai 4 kali. Tapi masih tetap mempunyai keyakinan gitu. Ya mungkin dikejar dengan masa penahanannya mau habis atau seperti apa. Atau mataharinya terlalu dekat sehingga takut bikin gaduh. Ya mungkinlah dilempar kepada yang lebih tinggi. Demikian Bang Ci, terima kasih. Oke, nanti biar dianalisa sama Prof. Imran ya. Oke, teman-temanku semua, apa yang kita uraikan, apa yang kita sampaikan ini, kita berharap bahwa ini terurai. Demikian juga halnya sebenarnya kawan-kawan. Apa yang disampaikan di proses pembuktian, harapan kita itu kasus ini jadi terurai. Terurai itu artinya apa? Teman-teman itu kalau rukun wudhu itu, wudhu, ya, wudhu itu kan ada urut-urutannya toh. Mulai kumur dulu ya kan, habis kumur muka, kemudian apa namanya itu cuci tangan, kemudian cuci kaki, kan begitu. Jangan kaki dulu, baru ke tangan, tangan ke telinga, telinga kembali ke kaki. Ya inilah yang saya maksudkan, supaya runut, urut, jadi orang yang melihat, orang yang menilai jadi enak. Oh ini sudah terurai nih gitu ya. Nah saya melihat teman-teman apa yang ada di sini bukanlah karena sudah divonis ya sudahlah, gak ada masalah, gak ada masalah ya, gak ada masalah untuk divonis tuh sudah gak ada masalah. Tapi timeline itu jadi enak. Oh ternyata habis dari sini ke sini ya, udah sering lah kita habis tanam, habis sebar benih, kemudian tanam padi, tumbuh padi, kemudian padinya diolah menjadi beras, gabah, beras, habis beras nasi, ya itu uraiannya itu. Nah ini yang tidak terurai. Karena tidak terurai maka kita bertanya-tanya nih, ternyata kita dapat nih cerita. Cerita ini kalau berdasarkan fakta nggak ada masalah. Tapi kalau yang tadi ada tumpang tindih, jam segini, oke lah nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tetapi jadinya nggak terurai. Kita sekarang ini masih bingung. Bukan, kita sebenarnya juga nggak mau peduli, tapi kan namanya juga kasus sudah menjadi sorotan, jadi kita harus jelas gitu loh. Tetapi anehnya kebingungan seperti ini dengan cerita-cerita yang ada bukan berdasarkan fakta. Bukan berdasarkan fakta ini, tapi berdasarkan cerita juga jadinya. Cerita berdasarkan cerita yang menimbulkan apa? Asumsi. Kalau diyakini, ya itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Oke, yang berikutnya, itu benar tadi kata Abah itu. Kita main logika-logikaan deh. Logika-logikaan deh ya. Ini teman-teman semua saya ajak nih. Saya tidak pandang bulu siapa kita, siapa Anda. Gini, main logika aja. Kasih terpal, kasih berat yang sama, besaran yang sama, terpal untuk membungkus atau untuk apa terserah, kasih besaran yang sama, kasih bambu yang sama, bambu sebatang itu, terus masukkan benda itu ke dalam mobil di depan. Kira-kira bisa ada nggak untuk nyetir tuh seperti apa gitu loh. Maksud saya itu dipraktekkan lah, kan sebelum kita ini
sebelum kita ini menebak-nebak, ya, sebelum menebak-nebak Suzuki Cherry ya, mobil kecil Suzuki Cherry itu ya. Mobil apa, Jel? Pickup carry. Kalau carry ukurannya kan segitu, ya nggak? Terus kalau sebesar itu duduknya di mana? Ya kalau manusia biasa bisa bergerak, bisa bergeser, bisa menyesuaikan. Angel. Yang lebih lucu lagi, ada itu sementara nyetir atau apa itu katanya menelpon, ada di belakangnya itu ada sofa merah. Loh bagaimana wong di dalam mobil kok ada sofa merah? Ya ini juga perlu diuji nih. Tapi ya percaya ya, karena sudah percaya ya apa boleh buat. Mungkin ya, ini ada Pak Hakim nggak sih? Kalau ada tolong jangan nonton lah Pak Hakim, nggak enak aku. Begitulah. Dari toko ke rumah tuh, mohon maaf bertanya Bang Ji, berapa jauh? Kurang Ya, lebih 100 meter, Bah. Ngapain dinaikin di mobil, ribet-ribet, orang 100 meter kok deket. Gotong aja, kalau memang itu uang gitu kan. nomornya Ririn tuh Tri, dua-duanya Tri teman-teman. Dua-duanya Tri. Teman-teman yakin cuma nggak ketemu di mau Jadi menambahkan sedikit, kalau tadi di runut Bang Ji kan memberikan contoh seperti kita mau sholat. Nah, terus kalau lompat-lompat, kira-kira sholatnya sah nggak? Wudhunya kan harus benar runut, setelah kumur-kumur apa. Kemudian lah kumur-kumur mandi. terus kan kita sholat, masa langsung kita sujud, kan harus jelas dulu, ya kan? Iya. Yang kita pertanyakan sebetulnya itunya, ya masalah ponis sudah, ya itu kewenangan hakim. Ya kalaupun nggak terima ada PH-nya kok. Cuma yang saya abalah sendiri pertanyakan itu kok pembuktiannya seperti itu, tidak berkesesuaian, tidak membuat menjadi terang benderang gitu. Jadi masih berjalan di ranah abu-abu. Itu aja sih Bang Ji. Abah di rumah ada mobil pickup nggak Abah? Ada. Ada ya. Saya mau praktek di Cianjur Abah ya. Boleh. Ya. Nanti praktekan aja. Bukan malam Jumat, Mr. Ji, mau praktekin, Bah. Malam Jumat biasanya kalau mau praktekin. Yang Ada jadi Carry Putura ada. Ya, ini saya mau minta tolong sama teman-teman. Aku aja sendiri pakai mobil sendiri aja itu masih kurang ini. Enggak begini aja teman-teman. Teman-teman tolong bikin VT atau apapun itu, tapi yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya panjangnya. Tingginya berapa sih, Pak? Siapa namanya? Almarhum tuh? Konon kabarnya hampir 180, Mister. Atau 180 lebih bahkan. Wah, ini. Lah terus aduh, ada pengakuan yang nanti ya kalau tali itu bagaimana Jelita? Tali Niko cakap 160, enggak lah, tinggi kok ada fotonya kan, lebih tinggi dari 160 lah. Coba teman-teman, tingginya berapa Ri? Tingginya berapa Ri? Kalau saya lihat tingginya itu kurang lebih ya Mr. Ji ya. Di angka 170-an lah Mr. Ji. Kalau
ini 180, oke. Ya, Bang Maul 180. Ini kita ngambil ini aja nih ya Bang Maul ya. Karena kan ada yang bilang katanya 160. Kalau 160 itu kalau menurut saya ya, itu kurang lebih seprio sih kalau 160 ya. Justru Prio itu di bawah 160 Prio itu. Kalau menurut saya antara 170-an ke atas itu Mr. Z. 175 lah itu. Kalau nggak salah kurang lebih setingginya. Kalau ngeliat postur dari badannya Mr. Z. Kalau Mr. Z kan sekarang ini kan mungkin udah turun ya berat badannya ya. Sekarang udah berapa per malam ini Mr. Z? 45, Bang Ji 45. Soalnya kalau kemarin saya lihat agak perutnya juga agak lebih gede almarhum Budi dibandingin Mr. Z. Kalau Mr. Z masih agak kelihatan 5 pack ya. Kalau almarhum Budi itu kurang lebih kalau beratnya sih ya, kalau yang saya tafsir ya Mr. Z itu kurang lebih di angka 80 ke atas. Jadi gini nih, makanya yang Abah bilang saya kan kita perhatiin video itulah Mr. Z pada saat mereka itu ngangkut dari dalam. Kalau saya memperhatikan posisi bambu itu ditarik dulu loh ke dalam mobil itu, diarahkan ke Ririn dulu. Posisi terpal itu pada saat mereka ngangkat itu kurang lebih 1 jengkal ya Mr. Z. Kurang lebih 1 jengkal itu dari tanah itu. Jadi kalau mau ngangkat mayat itu posisinya untuk naik ke atas ban, ya kan, di jok itu, jok depan, kursi depan, itu butuh ketinggian yang lebih tinggi Mr. Z. Makanya Siapa yang di atas? Siapa yang di dalam mobil? yang di dalam mobil Ririn. Sedangkan Prio tingginya berapa? Nah, untuk mau mengangkat dengan beban berat 80 kilo lah ya. Ini saya ambil 80 kilo. Kalau untuk mengangkat berat 80 kilo, kalau untuk dipanggul Mr. Z itu lumayan berat. Terus Kalau bambu kalau yang misal bambu Mr. yang Z? itu berapa meter? Bambu itu kurang lebih ya Mr. Z, hampir 2 meter lah, 1,5 meter itu. Dan saya juga mau pertanyakan itu bambu apa? Bambunya kan nggak ada Mr. Z. Kecuali alu ya Mr. Z, alu yang buat kalau orang dulu itu buat gemblong bah. Nah itu kuat itu bah. Mungkin bambunya bambu apus. Patah, Bah. Itu sulit, Bah, saya ini, Bah. Jadi menurut saya Mr. Z, kalau misalkan Ririn, saya bilang lagi sekali lagi, kalau Ririn posisi yang di luar dengan tinggi dia 180, masih agak lebih mudah, lebih enteng angkatnya Mr. Z. Karena Ririn tinggi, ditaruh di pundak dia juga itu bisa kurang lebih 3 jengkalan itu dia ngangkatnya itu dari tanah itu. Sedangkan posisi terpal itu kan ya berat 80 Mr. Z, saya nggak masuk akalnya di situ gitu loh. Nah, oke. Dan posisinya Ririn seharusnya kalau misalkan itu apa namanya dia kan keluarnya kan bukan dari pintu sebelah kiri Mr. Z. Keluarnya dari pintu sebelah kiri dia. Seharusnya kalau memang itu mayat, dia harus keluar dari pintu sebelah kanan. Karena sempit kalau mayat. Oke, teman-teman, tolong ya. Selain Anda membuat VT, itu juga Anda untuk membuat praktikum. Ini tugas ya, tugas apa namanya, ujian akhir semester ya. Ini ujian akhir semester. Coba Anda kalau ada bambu antara 2 meter, 2 meter 1,5, coba dipraktekin aja, kemudian nanti di videoin bagaimana rasanya bambu 2 meter, kemudian mengangkat beban terserah berapa kilo itu, kalau nggak salah 80-an ya. Aku lihat almarhum itu gede loh. Nah, terus udahlah 80, kemudian angkatlah berdua dengan tinggi badan yang berbeda. Coba Anda itu bayangin, ngangkat tinggi badan yang berbeda itu jengking begini kan, apa namanya, bagaimana nih, songklak lah, bahasalah songklak ya, kita nggak tahu gitu. Terus
Terus kan habis itu kan secara otomatis Ririn tuh akan melepaskan diri. Nanti dicontohin aja lah dengan ini ya. Melepaskan diri karena dia harus masuk ke dalam dulu toh, ke dalam mobil dulu kan. Terus Priyo sendirian ngangkat 90 itu tadi. Pasti meskipun kuat tapi rasanya itu beda dengan yang seperti ada di itu. Cuman begitu aja itu, ya nggak? Nih, ya, tolong dipraktekkan ya, tolong dipraktekkan. Kalau saya sendiri jujur saya nggak kuat ya karena tuh pertama ya saya sakit boyo ya, yang kedua itu memang aku nggak sanggup tuh ngangkat-ngangkat. Tapi kalau untuk menjatuhkan ya itu ada teknis. Tapi untuk ngangkat begitu aku nggak kuat. Tuh. Tapi teman-teman silahkan nilai sendiri ya teman-teman ya. Saya ini kan sudah vonis nih, kita praktek-praktek lah. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Kalau yang kalau yang punya mobil silahkan dipraktekkan. Kalau yang nggak punya mobil silahkan Anda datang itu penggilingan padi. Dicek cara-caranya seperti itu. Ada persis. Mobil itu nggak berubah ukuran teman-teman. Ya, mobil itu nggak berubah ukuran. Ukurannya berapa sih lebarnya tuh di dalam mobil depan itu? 1 meter paling Mister G. Yang ini deh, yang aku nyetir tuh samping aku nyetir tuh aku bisa ini, aku bisa ngelempar ke sono no. Misalnya nih aku ngerokok ya. Buang putung rokok itu bisa saya lempar karena itu dekat sekali tuh kalau pickup tuh. Ya dari pintu supir ke pintu yang sampingnya kan penumpang kan. Iya. Ya kurang lebih 2 meter itu Mister G. Nggak nyampe malah. 170 160-an. Loh, aku duduk. Keluarnya 165. Tunggu dulu. Hari. Aku di sopir itu aku Besok saya ukur dulu. Jadi biar ini ya, biar tidak simpang siur. Kalau dimensi luar 165 Mr. G, dimensi dalam ya jauh lebih kecil lagi. Ya, itu yang pertama ya. Aku tuh duduk di kursi sebelah sini, aku bisa meraih apa namanya itu pintunya itu karena kita ngantar orang nih anak sekolah kan langsung turun kan langsung lupa nutup pintu kan kita bisa ngambil itu ceklek gitu loh artinya kan nggak terlalu lebar toh ini siapa nih Aska kan nggak bisa Aska Abang ukur tuh. Malam-malam, Mbak. nggak bisa Aska kamu kan baru datang ini kan nggak bisa begitu naik itu kan ada caranya di sini tuh naik ya ini kan cuman kotaknya sudah habis nanti lain kali kalau sudah dapat kursi kosong ya gitu jadi silakan ya teman-teman semua silakan dipraktekkan setelah praktek kira-kira masuk akal apa enggak gitu loh maksudku. Kira-kira itu masuk akal apa enggak? Nah sekarang kalau nggak masuk akal, kenapa ini diyakini? Gitu loh maksudku. Aduh apu. Nah, terus kemarin itu memang benar aku bilang. Ya, aku bilang begini. Jadi ini aneh-aneh nih. Ada orang yang framing bahwa kata Mr. G Ririn harus bebas. Ini kan mulut saya masih ada ini. Orang-orang juga masih nonton. Jika hakim menggunakan pendekatan normatif, maka inilah yang akan dipakai. In dubio pro reo. Kalau hakim menggunakan pendekatan normatif. Aneh-aneh itu, ngomong katanya bebas. Ini loh, kalau benar menggunakan pendekatan normatifnya, bisa diyakini, bukti-bukti nggak nyampe begini. Kasus jadi membingungkan, ya kan? Aku nggak ngerti nih siapa Juventus nih. Kita lihat prosesnya aja, aku nggak tahu yang begitu pribadi-pribadi itu aku nggak tahu. Oke. Terus saya bilang, jika
menggunakan pendekatan sentimen negatif, ya bisa jadi. Nah, karena tidak menggunakan pendekatan normatif, maka sentimen negatif yang digunakan. Apa? Inilah yang saya tanya kepada teman-teman. Nggak terima nggak apa-apa, mari kita duduk bareng berdua saja, duel. Duduk, ngobrol, gimana ayo. Ini aja nggak masuk akal. Ini ada berapa orang di sini nih. Kita duduk bareng, kita bercerita tentang bagaimana almarhum bisa ada di dalam mobil yang dipercayai itu sebagai mayat. Sementara bagaimana Anda bisa mempraktekkan itu? Ayo. Estimasi aja Bang Ji. Jadi besok saya mau praktek nih di gudang. Ya, ini estimasi. Tinggi badan berapa? 170, 175 deh ya. Karena di Ya. gudang kan bermacam-macam. BB-nya berat badan berapa? 80 lebih tuh, Bah. Kalau berat Laki-laki badan. tuh, Bah. Kalau laki-laki seusia beliau itu mungkin 80, 85, 90. Aku aja begini-begini nih 85 loh berat badan saya. Nah, itu lebih gede lagi dari Mr. Z itu. Almarhum Budi itu. Ya anggap aja ini kita coba dari 80 ya. Tinggi 175 sekian lah gitu ya. Kita Iya. pilih nanti yang pas ya. Jadi dengan bambu seukuran tangan ya. Antara ya maksudnya Apa bambu bitung yang gede itu yang gede, yang sepaha. bisa dipegang satu tangan kok. Teacan satu tangan tuh bisa. Iya. Ya, Tuh, nanti cuman antara terpal satu saya ada, terpal. Saya mau kan ini udah nggak mempengaruhi lagi, udah ponis kok. Kita pengen tahu aja gitu. Nah, digotongnya berdua, satunya tinggi, ya jomplang nggak, satunya agak pendek gitu kan. Nah, kita uji. Nah, Ya. pengen tahu ya kan. Makasih. Oh, Abah jangan lupa, Abah gunakan asisten ya, Abah, karena nanti kan Abah praktek, Abah begini, pokoknya asisten harus gini, nih, begini gitu ya. Nanti yang mempraktekannya asisten, yang mempraktekannya orang yang Oke. ada di gudang, ya kan? Gitu. Oke. Minimal teman-teman, ketika hanya beberapa jam saja, itu tidak akan merubah tinggi badan dan berat badan. Minimal itu. Kecuali kalau sudah 2 hari ya, mungkin ada pengembangan ya. Bambunya bambu basah, bambu kering, yang kelihatan di situ. Kering. Oh kering ya, oke. Kalau bambu basah kan baru dipotong. Betul. Kering lah. Bahkan bisa jadi tambah berat ya kan. Karena semua berhenti kan. Kalau manusia hidup itu, ini kursiku, ini kursi. Ya, misalnya di sini ada nyamuk, aku geser nyamuknya, tak suruh duduk di kursi. Namanya kita hidup. Tapi kalau kita nggak bergerak itu nggak berat sekali saya rasa teman-teman. Ini teman-teman juga pernah berpraktek dengan waktu pramuka lah, katakanlah pernah jadi pramuka dulu. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin ada yang mau tambahkan narasi, boleh sih. Tapi yang penting itu dulu, sudah dapat nih 1 dari Mbak Jelita, kemudian dapat lagi 2 dari Bang Ai, kemudian ada juga timbul pertanyaan saya, daripada asal meyakini seperti itu, mendingan Pak Hakim itu praktek dewi-dewi gitu loh. Bisa nggak kira-kira mayat itu ditaruh di depan itu terus disopiri sama pelakunya, apa wedi ya? Apa wedi ngono iki? Loh, gegek tangi, ya kan? Begitulah kira-kira. Ini ada Prof. Imran. Selamat malam, Prof. Mr. Z, malam semuanya. Mr. Z, saya skip dulu bentar, Mr. Z. Saya makan dulu bentar, Mr. Z. Oke, Prof.
Prof, saya kasih waktu 2,5 menit ya Prof ya untuk Jadi makan. prakteknya nggak usah diangkat ke PT ya. Buat pembuktian saya pribadi aja ya. Nanti pada kaget kalau dinaikin di PT ya. Buatin PT nggak apa-apa, Bah. Ini Biar juga tahu, biar lebih jelas, Bah. kalau Abah mau bikin, Saya takut ini dengan yang ngamuk-ngamuk itu ngeri Nggak saya. apa-apa, Bah. Nggak apa-apa, Bah. Ya ya takut boleh kelepasan sayanya, takut kelepasan. buat VT bah, buat VT bah. Ini teman-teman minta VT. Saya tanya dulu sama teman-teman deh. Teman-teman bikin VT nggak nih Abah nih? Abah mau bikin VT nih. Bikin PT tapi langsung posting ulang ya semuanya ya. Posting ulang, Abah buat PT, kita posting ulang semuanya nih yang ada di sini nih. Ya kan, kita posting ulang, udah gitu pasang ke story ya kan. Ditanya dulu. Pada mau ini nggak teman-teman? Pada mau posting ulang nggak kalau Abah buatin VT nih besok nih? Tanya dulu bikin VT atau tidak gitu loh. Buatin VT apa enggak nih? Telatnya minggu, besok saya ada aktivitas dulu sampai sore ya. Takut nggak keburu, udah keburu pulang itu yang di gudangnya ya. Maksimal hari Tidak. Minggu. Tolong aja bah, tolong tahun depan aja bah. Enggak kan besok Sabtu, lusanya Minggu. Ojo ngono loh. Oke teman-teman yang lain silahkan ya. Anda juga buat VT. Oke ya. Pokoknya ya Insya Allah ya teman-teman, penggemarnya Bang Ji, Insya Allah. ngadamel VT. Ngadamel tuh membuat Bang Ji, buat gitu. Ngadamel istilah orang Sunda. Kalau di Jawa ngedamel. Abah itu namanya mengartikan yang salah. Kalau di sini itu ngadamel tuh ini loh apa namanya itu ngomel. Cuap-cuap. Itu ngedumel Mr. Z. Itu ngedumel. Yang ngedumel. cuap-cuap itu. Itu ngedumel. Ya kan ngedumel. Oke. Ini nggak ngedumel ini. Ngedamel, kalau di Jawa ngedamel. Jawa ngedamel. Damel, ya bisa juga tuh damel, ngedamel. Oh, damel. Oke. Oke ya. Di situ kemudian saya ingin ini rata-rata semua teman-teman pasti belum pernah atau setidak-tidaknya ini saya ingin mendengarkan siapa namanya ini Bang Ai. Nah, Mister. Nah, Bang Ai ini ada halaman 113 itu diceritakan secara itu tolong suruh berhenti itu bagus tuh di jualan itu berhenti. Oh, astagfirullahaladzim. Gua masuk ya? Iya itu yang jualan suruh berhenti dulu karena saya butuh. Bentar, saya kirim aja pedagangnya ke sana, Mr. J. Dulu Intel, jangan Intel itu Mas Ai. Bawa HT nggak? Nyamar itu. Kalau Jualan kalau roti itu itu Bang Intel Ai. kacang, aku nungguin yang Avanza hitam sebenarnya. Oke, halaman 113 Bang Ai. Iya, Mister. Halamannya sudah ketemu? Sudah. Karena itu nanti dan seterusnya silakan Bang Ai dimulai dari sekarang Bang Ai. Satu halaman full. Telepon. Nomor 20 itu mulai, Mister. Atau di bawahnya? Menimbang dulu. Menimbang, oke. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, ada charge. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 210 ayat 5 KUHP, maka atas perintah majelis hakim,
maka telah dihadirkan saksi yang diminta oleh advokat untuk dihadirkan, yaitu sebagai berikut. 1. Prio Bagus Setiawan di persidangan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada Stop, pokoknya. Yep. stop. Nah, teman-teman, ini ada cerita. Ceritanya waktu itu Ririn seharusnya kan si Prio itu jadi saksi, tapi kan dijeda itu. Oke, betul kan Bang Ai? Iya, betul, Mister. Jaksa tidak menghadirkan. Kemudian minggu berikutnya atas permintaan advokat, oke, atas permintaan advokat, inilah yang muncul. Inilah yang muncul keterangan Prio yang sekarang ini. Silakan. Oke. Satu, Prio Bagus Setiawan di persidangan memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya, yaitu sebagai berikut. Bahwa pada persidangan hari ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa pada saat agenda sidang perlawanan, saksi saat sebagai terdakwa menyerahkan uraian kejadian yang sebenarnya kepada majelis hakim. Pada intinya uraian tersebut, saksi jelaskan bahwa pelaku pembunuhnya ada 4 orang, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko. Maka, saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar. Kronologi yang saksi telah bacakan tersebut atas keempat nama pelaku pembunuhan, yaitu Aman Yani, Hardi, Yoga, dan Joko, itu adalah semua karangan terdakwa Ririn Rifanto. Saksi hanya disuruh terdakwa untuk membacakannya saja. Oke. Oke. Stop. Kalau membacakannya saja artinya hanya nulis kan? Iya. Hanya Cuma nulis. baca. Ini kan ini makanya didengerin saya bicara ya. Artinya kalau dia hanya membaca berarti orang lain yang nulis kan? Betul. Orang lain yang nulis. Apa kalau orang lain yang nulis apa selancar itu? Wong Bang Ai aja ini membaca ketikan orang lain aja berat ya Bang Ai? Iya, Mister. Nah, itu silakan teman-teman pahami sendiri. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Bahwa pada sidang hari ini, saksi tidak dalam tekanan dan memang benar saksi telah didatangi oleh seseorang di lapas. Oke. Bahwa orang yang mendatangi saksi di lapas adalah kakak kandung saksi dan tetangga rumah. Bahwa pada saat saksi sedang berada di lapas Indramayu, ada seorang anggota polisi mendatangi saksi, yaitu tetangga saksi yang bernama Angga. Bahwa pada waktu itu saksi tidak diomongi apa-apa, hanya dikatakan harus jujur saja. Bahwa pada saat saksi di lapas Indramayu, anggota polisi sekaligus tetangga saksi menyodorkan surat pencabutan kuasa tersebut kepada saya. Bahwa saksi tahu anggota polisi yang menyodorkan surat pencabutan kuasa tersebut bernama Angga. Bahwa sebenarnya Stop. Inilah yang namanya by order. Bagaimana bisa tiba-tiba sudah datang kemudian dibawakan langsung ganti apa teman-teman? Ayo. Cara. Langsung ini namanya by order. Kenapa? Tidak mungkin kalau hanya membesuk. Kalau membesuk itu ya besok kasih makan, nasihati, tapi langsung tiba-tiba ada suratnya. Ini yang jadi masalah itu di situ. Ya lanjut. Menyodorkan surat pencabutan. Keri gak? Ayo lanjut. Bahwa saksi tahu anggota polisi yang menyodorkan surat pencabutan kuasa tersebut bernama Angga. Bahwa sebenarnya saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Aman Yani. Bahwa seseorang yang bernama Hardi tersebut sebenarnya tidak ada atau orangnya tidak ada. Bahwa seseorang yang bernama Yoga tersebut sebenarnya tidak ada atau orangnya tidak ada. Bahwa seseorang yang bernama Joko tersebut sebenarnya tidak ada atau orangnya tidak ada. Fiktif. Oke, lanjut Mister ya.
bahwa saksi sekarang tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian, saksi disuruh untuk mengakui perbuatan saksi, bahwa saksi mengakui perbuatan yang dilakukan hanya membantu menguburkannya saja, bahwa tidak benar saksi tidak pernah saat diinterogasi oleh penyidik dari unit Jatanras Polres Indramayu menyebutkan kata omnya Ririn, bahwa pelakunya waktu itu hanya saksi dengan terdakwa Ririn saja berdua, tidak ada orang lain, bahwa saksi dianiaya oleh polisi dikarenakan saksi disuruh membuat keterangan palsu, bahwa pada saat acara sidang dakwaan itu saksi disuruh membuat keterangan palsu. Stop. Nah, itu dibaca pelan-pelan dengan bahasa yang bulat, dengan tulisan tebal agak miring. Yang terakhir, Mister ya, Ya. bahwa saksi dianiaya oleh polisi dikarenakan saksi disuruh membuat keterangan palsu. Oke. Ini teman-teman, siapa yang nyuruh membuat keterangan palsu ini? Ya, tolong digarisbawahi, kemudian dicetak tebal, kemudian dikasih tanda kutip, kemudian dengan huruf miring ya. Lanjut. Bahwa pada saat acara sidang, bahwa pada saat acara sidang dakwaan itu saksi disuruh membuat keterangan palsu, bahwa saksi dianiaya polisi karena disuruh mengakuinya. Pada waktu awal ditangkap, saksi tidak mengakui telah membunuh para korban. Saksi hanya mengakui yang sebenarnya terjadi atau kenyataannya saja, yaitu saksi ikut membantu melakukan menguburkan para korban saja. Dengan ucapan ini, coba diulangi, nanti teman-teman silahkan simak. Dengan ucapan ini, apa yang terjadi? Silahkan, ulangi. Bahwa saksi dianiaya polisi karena disuruh mengakuinya. Pada waktu awal ditangkap, saksi tidak mengakui telah membunuh para korban. Saksi hanya mengakui yang sebenarnya saja, yaitu saksi ikut membantu melakukan menguburkan para korban saja. Oke, artinya apa yang terjadi teman-teman? Ada nggak penganiayaan itu? Ada. Kurang jelas cuman dang notok ini. Ada. Ada, Mister. Oke, ya. Ya, gitulah. Lanjut. Oke. Bahwa bisa saksi jelaskan maksud keterangan palsu tersebut, yaitu pada waktu agenda sidang dakwakan yang saksi diminta membacakan uraian kronologi di hadapan majelis hakim. Bahwa waktu diinterogasi, saksi dianiaya polisi karena disuruh mengakui telah membunuh para korban, sedangkan saksi menjawab waktu itu tidak pernah membunuh para korban. Saksi mengaku kalau telah membantu menguburkannya saja, karena itu kenyataannya. Tetapi pada waktu itu, saksi disuruh mengakui kalau saksi membunuh semuanya. Ulangi lagi, benarkah demikian? Kira-kira, ulangi lagi. Kira-kira masuk akal nggak? Bahwa waktu diinterogasi, saksi dianiaya polisi karena disuruh mengakui telah membunuh para korban, sedangkan saksi menjawab waktu itu tidak pernah membunuh para korban. Saksi mengaku kalau telah membantu menguburkannya saja, karena itu kenyataannya. Tetapi pada waktu itu, saksi disuruh mengakui kalau saksi membunuh semuanya. Masa bilang begini? Masa bilang gini, aku dan kau ini, masa aku bilang, udah akui kamu saja. Dan kita ini kan manusia. Lanjut. Oke. Bahwa akhirnya saksi mengakui kalau saksi telah membantu terdakwa membunuh semuanya karena saksi saat itu sudah tidak kuat dipukuli terus. Oke. Kalau dia membunuh semuanya, masa iya sih disuruh ngakuin mau aja. Ya harusnya kan tidak Pak, saya hanya satu Pak. Tidak Pak, saya hanya dua Pak. Gitu aja sudah cukup. Kalau semuanya itu wah ngeri, terus gimana caranya? Astaga.
Mr. Lanjut. Ji, pura-pura nggak tahu. Kan ada bahasanya itu Mr. Ji. Kalau udah disuruh ngaku kayak gitu, nanti saya bantu. Ya tapi kan semuanya, kalau semuanya terus kan lanjut. Oke. Bahwa di dalam BAP saksi mengakui telah ikut melakukan membunuh karena saksi saat itu dipukuli terus. Nah, artinya apa? Sudah terjadi penganiayaan, katanya tidak ada penganiayaan, kan ada tuh, ya kan? Ini putusan hakim loh ini. Lo Kim, Kim, tidak terjadi penganiayaan katanya Kim. Lanjut halaman berikut. Oke, bahwa isi dalam BAP tersebut tidak semuanya benar, tapi ada benarnya juga. Bahwa isi dalam BAP tersebut ingin saksi pertahankan, tetapi ada yang ingin saksi rubah saja isinya. Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Aman Yani di kuliner Cimanuk, dan saksi tidak pernah mengenali orang yang bernama Aman Yani tersebut. Oke. Bahwa terkait keterangan saksi ke advokat tentang bahwa yang menyuruh saudara untuk menagih hutang itu adalah Ahmad Yani, itu tidak benar. Bahwa keterangan saksi di kuliner Cimanuk diberi handphone dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah itu tidak benar semua. Bahwa saksi tahu keterangan saksi sudah ditonton oleh banyak orang di Indonesia dan saksi sudah meminta maaf karena saksi waktu itu disuruh juga oleh terdakwa membacakan uraian tersebut. Bahwa tujuan saksi datang ke rumah korban pada waktu itu diajak dan disuruh oleh terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa saksi tidak tahu maksud terdakwa Ririn Rifanto mengajak saksi mendatangi rumah korban. Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh terdakwa Ririn tujuannya mengajak saksi mendatangi rumah korban. Ini diulang ya. Oke. Bahwa awalnya saksi ke rumahnya terdakwa Ririn Rifanto terlebih dahulu. Kemudian terdakwa Ririn mengajak saksi ke rumah ibunya sehabis maghrib. Setelah pulang dari rumah ibunya, saksi bersama terdakwa Ririn bertemu dengan korban Budi di toko milik korban Budi. Pada saat sedang berada di toko milik korban Budi, lalu terdakwa Ririn Rifanto dengan korban Budi Awaludin berbicara mengenai bisnis sembako. Setelah terdakwa Ririn Rifanto ngobrol dengan korban Budi, kemudian saksi pulang dengan terdakwa Ririn Rifanto. Lalu jam setengah 12 malam, saksi datang lagi ke rumah korban Budi diajak oleh terdakwa Ririn untuk bongkaran sembako. Oke, ini kayaknya disinilah muncul. Bagaimana bisa orang habis bercerita kok tiba-tiba ada. Ini kan karena kan tidak tahu nih, kan habis bercerita di toko nih kan, saling sapa kan ini. Ini ngobrol, kok tiba-tiba mau bisnis. Lanjut aja lanjut. Oke. Bahwa pada waktu itu terdakwa Ririn Rifanto bilang kepada saksi sembako mau datang, sehingga korban Budi datang kemudian keluar rumah langsung ke toko, dan di toko itulah korban Budi Awaludin dihabisi oleh terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara korban Budi Awaludin dengan terdakwa Ririn Rifanto. Oke. Bahwa adapun yang menghabisi korban Budi Awaludin pada saat di toko adalah terdakwa Ririn Rifanto sendiri. Bahwa terdakwa Ririn Rifanto menghabisi korban Budi Awaludin pada saat di toko dengan menggunakan palu yang saat itu ada di sepeda motor. Bahwa keempat korban yang lainnya, yaitu korban Haji Syahroni, istrinya Budi, dan kedua anak-anaknya dihabisi di dalam rumah. Bahwa adapun yang menguburkan para korban adalah saksi sendiri disuruh terdakwa Ririn Rifanto. Bahwa adapun yang mengambil pacul atau cangkul adalah saksi diperintah oleh terdakwa Ririn Rifanto. Wah. Ya. Bahwa di BAP yang mengambil cangkul adalah saudara Joko. Itu tidak benar. Tidak ada orang yang namanya saudara Joko. Oke. Bahwa saksi yang di persidangan hari ini adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.